Halo, di video kali ini saya mau berbagi sesuatu tentang perjalanan hidup. Nah, banyak orang kemudian bertanya kepada saya, Pak, apakah salah kalau kita berdoa minta supaya sukses? Kalau kita berdoa minta supaya kita berhasil? Kalau kita berdoa minta supaya kita diberkati? Nah, buat saya semuanya tidak ada yang salah. Tapi kita harus tahu bahwa setiap apapun yang kita dapatkan itu karena semua proses kehidupan yang kita berhasil untuk jalankan. Makanya buat saya, teman-teman, kalau mau melihat seseorang yang sudah sampai di atas puncak gunung, jangan cuma lihat ketika mereka ada di puncak gunung, tapi belajarlah melihat bagaimana mereka merangkak dari bawah sampai di puncak gunung. Pelajari dalam Alkitab, setiap mereka yang berhasil, setiap mereka yang diberkati, setiap mereka yang mengerti maksud dan tujuan Tuhan adalah orang-orang yang mereka setia dengan proses, karena proses itu akan membawa kita pada satu titik di mana hidup kita pasti progres. Nah, kalau Alkitab katakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau ngomongin tentang waktu, ada orang waktu dia bersuka, tapi ada waktu orang dia berduka. Ada waktu di satu titik kita bersenang-senang, tapi ada waktu di satu titik kita mengalami kesedihan. Ada waktu di mana kita bangun, tapi ada waktu juga di mana kita tidur. Ada waktu di mana kita mendapatkan sesuatu, ada waktu di mana kita juga kehilangan sesuatu. Nah, hidup itu selalu bicara masalah waktu. Makanya sebuah keberhasilan dan kesuksesan itu selalu ada waktunya. Jangan cuma lihat hasilnya, tapi kita tidak mau dengan waktu perjalanannya. Makanya saya dorong siapapun, mungkin hari ini beberapa teman-teman sedang mengalami kegagalan. Beberapa teman-teman sedang mengalami kejatuhan. Nah, itu kan waktu di mana kita gagal, waktu di mana kita jatuh, waktu di mana kita hancur, waktu di mana kita jauh dari Tuhan. Nah, semua tentang waktu. Tapi orang yang menang adalah orang yang berhasil untuk menaklukkan waktu. Makanya hidup itu jangan diatur oleh waktu. Kalau waktu saat ini kita hancur, waktu saat ini kita gagal, maka bangkitlah, ubah waktu kegagalan itu menjadi waktu keberhasilan. Ya. Makanya kalau saya bicara masalah waktu, bukan bicara masalah waktu dari jam 1 sampai jam 12 siang, bukan, atau jam 1 siang sampai jam 12 malam. Tapi saya bicara masalah waktu dan kondisi, waktu dan keadaan. Karena faktanya ada banyak orang yang masih belum siap dengan waktu dan keadaan yang tidak seperti dia harapkan. Dia beriman, tapi yang dia alami tidak seperti yang diharapkan. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan ketika apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu proyek sahabat saya, namanya Rico Tampenawas. Proyeknya bernama Lavaya, tepatnya ada di Tanjung Benoa. Kalau teman-teman lihat, Lavaya ini dulu masih kosong, belum ada bangunan, belum ada kolam renang, belum ada taman, belum ada landscape yang bagus. Nah, tapi ketika waktu berjalan mereka bangun, dan waktu yang membuktikan dari tanah yang kosong menjadi sebuah bangunan yang megah, menjadi sebuah bangunan yang mahal. Nah, karena waktu. Karena itu saya dorong siapapun Anda untuk Anda bisa tidak hanya menghargai waktu, tapi waktu apapun yang sedang Anda alami, mari percayalah bahwa waktu itu tidak akan pernah sama. Waktu hari ini mungkin Anda sedang menangis, tapi mungkin waktu ke depan Anda akan tertawa. Waktu hari ini mungkin Anda sedang berduka, tapi waktu ke depan mungkin Anda akan bersukacita. Makanya hidup itu selalu bicara masalah waktu. Jangan mau kita dikendalikan oleh waktu yang bisa menghancurkan. Tapi mari ubah waktu yang tidak baik menjadi waktu yang baik. Dan ingat satu hal, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Buat saya kegagalan itu adalah bukan waktu kehancuran, tapi kegagalan adalah waktu pembelajaran. Mari dekat dengan Tuhan. Dan pesan saya sederhana, bahwa kalau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, percaya ada waktu yang terbaik, waktu yang diberkati, waktu yang akan diangkat. Saya punya seorang sahabat di Semarang. Sahabat saya dulu hancur, bisnisnya hancur, tapi di satu titik dia dekat sama Tuhan, orang mengenal dia.
5 tahun yang lalu, waktu di mana dia hancur, waktu di mana dia jauh daripada Tuhan, waktu di mana dia kehilangan jati diri, waktu di mana dia kehilangan masa depan. Tapi 5 tahun berikutnya ketika dia tata hidupnya dekat dengan Tuhan, kuncinya adalah tata hidupmu dekat dengan Tuhan, maka orang tidak lagi mengenal waktu dia hancur, tapi orang mengenal waktu sekarang di mana dia diberkati Tuhan. Makanya mari berjalanlah dengan waktu yang benar-benar tahu bahwa waktu itu tidak cuma sampai di situ, waktu itu masih ada yang di sana. Tidak hanya waktu tentang masa lalu, masih ada masa sekarang dan masa depan. Dan ingat bahwa apa yang ada di masa depan tergantung keputusan kita hari ini, bukan tergantung masa lalu kita. Hidup tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi hidup ditentukan oleh masa sekarang, keputusan yang sekarang untuk saudara menata apa yang ada di depan. God bless you, Tuhan berkati.